Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada seluruh siswa dari kelas 12 SMK NU Hasyim Asy'ari yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini kita bisa berjumpa walaupun lewat video. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita untuk kelanjutan dari pembelajaran kita kaitannya dengan pelajaran PABB. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke negara Indonesia, walaupun dahulu belum bernama Indonesia, masih berbentuk Nusantara ataupun berbentuk kerajaan-kerajaan. Sebelum pembahasan kita pada kaitannya dengan sejarah Islam yang masuk ke Indonesia, mari kita fokus terlebih dahulu. Ambil buku, catatan, siapkan pulpennya. Kemudian mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita laksanakan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Seluruh siswa yang saya cintai, pada pembahasan kali ini berkaitan dengan sejarah agama Islam masuk ke Indonesia. Bahwa kita tahu asal mula dari agama Islam adalah di Arab Saudi, Mekah, pada tahun 571 Masehi. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW berjuang, berdakwah, kemudian diterima baik ketika di Mekah atau Madinah, kemudian tersebar ke berbagai negara termasuk ke negara Indonesia. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Mekah. Teori yang pertama itu teori Gujarat dari India bagian barat sekitar abad ke-13 Masehi, yaitu Islam masuk lewat daerah Gujarat. Yang dalilnya yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Gujarat itu karena ada satu makam dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, yaitu Wali Songo, termasuk Wali Songo, sekitar pada tahun 1419 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Kuburan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim itu batu nisannya itu sama dengan yang dimiliki oleh masyarakat Gujarat. Jadi kesimpulannya pada saat itu berarti adanya Islam itu berasal dari Gujarat, terbukti dari yaitu satu makam dari waliullah yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, batu nisannya itu berasal dari Gujarat. Nah, ini yang kemudian menjadikan sebuah teori bahwa Islam masuk dari daerah Gujarat atau India bagian barat. Kemudian teori yang kedua adalah teori bahwa Islam masuk dari Persia, dari Iran. Kenapa? Karena ada beberapa adat istiadat ataupun perilaku masyarakat yang sama dengan adat istiadat atau perilaku dari Persia, khususnya Iran, yaitu
di Indonesia itu ada tradisi-tradisi 10 suronan atau 10 Muharram. Ada kegiatan upacara, yaitu memperingati terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali. Kemudian ada adat istiadat Tapot di Pariaman, Sumatera Barat, dan daerah Bengkulu. Nah, adat istiadat ini ternyata sama dengan apa yang ada di Persia, sehingga kemudian teori ini mengatakan bahwa Islam itu asalnya dari negara Persia. Kemudian yang ketiga yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini mengatakan bahwa Islam ya masuk ke Indonesia memang asalnya berasal dari Mekah. Ini tiga teori ini yang harus diketahui, dan dalam pembelajaran ini tujuan utama yaitu bagaimana siswa itu mampu ataupun mengetahui tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kemudian siswa juga dituntut untuk mengetahui metode awal penyebaran Islam di Indonesia. Ada beberapa metode dari para mubaligh atau orang-orang yang menyebarkan ajaran Islam, baik itu dari menurut teori dari Gujarat atau teori dari Persia atau dari Mekah, tapi metode awal itu hampir sama. Yang pertama, Islam didakwahkan lewat perdagangan, di mana pada saat itu daerah Arab atau orang-orang Arab, orang-orang Persia, orang-orang Gujarat itu masuk ke Indonesia melalui media berdagang yang pada saat itu apa istilahnya itu lalu lintas yang bisa didapat untuk menjangkau antar negara itu lewat laut. Nah, pada abad ke-7 Masehi ini sampai hingga abad 16 Masehi ini ada banyak para pedagang dari Arab Saudi, Persia, dan Gujarat yang ke Indonesia. Kemudian karena berdagang mereka itu bermukim di daerah-daerah yang dimasukinya. Nah, yang dimasukinya kemudian orang-orang Arab itu menetap, mukim, kemudian di situ membentuk komunitas-komunitas sendiri, komunitas dagang. Nah, kemudian dari sini nanti kemudian ada metode yang lain yang berkaitan dengan mukimnya para mubaligh ini yang berasal dari Arab, Gujarat, dan Persia ini, yaitu dengan perkawinan, yaitu perkawinan dengan penduduk setempat. Karena saling berinteraksi ketika berdagang, kemudian mereka melihat kebiasaan dari orang-orang Arab, orang-orang Persia, kemudian orang-orang Gujarat, kemudian orang Gujarat pun melihat masyarakatnya itu menerima kedatangan mereka baik dalam berdagang, akhirnya mereka sambil berdakwah menyiarkan ajaran Islam. Kemudian lewat pendidikan. Nah, lewat pendidikan ini pesantren yang pertama kali didirikan yaitu pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel ataupun Raden Rahmat. Kemudian ada pesantren Sunan Giri yang kebanyakan ya santri-santrinya dari masyarakat sekitar dan banyak yang dari jauh-jauh seperti dari Maluku. Nah, dari pesantren ini kemudian banyak. Karena apa? Pesantren sebagai sarana untuk mengkader kiai-kiai, ulama, dai-dai, mubaligh-mubaligh yang kemudian dari kiai-kiai ulama-ulama ini yang dikader oleh Sunan Ampel dan Sunan Giri ini tersebar ke berbagai wilayah. Ini termasuk cara penyebaran Islam kenapa sampai masuk ke
Indonesia. Kemudian ajaran yang diterima oleh masyarakat pada saat itu adalah ajaran tasawuf. Tasawuf itu ajaran membersihkan diri. Yang dalam tasawuf itu prakteknya nanti bagaimana diri ini berbuat baik kepada yang lain, orang lain, terlebih-lebih kepada Sang Pencipta. Nah, dari interaksi berdagang, interaksi perkawinan, interaksi macam-macam interaksi, kemudian ternyata para mubalik ini yang kemudian disebut nanti ada sebagian yang disebut dengan Wali Songo ini diterima, dan mereka itu pada melaksanakan ajaran-ajaran tasawuf, ajaran akhlak, yang kemudian dari situ banyak dicintai oleh masyarakat yang ada di situ. Padahal pada saat itu mereka sudah mempunyai keyakinan sebelum Islam. Mereka banyak yang beragama Hindu, Buddha, juga banyak juga agama kepercayaan. Kemudian yang terakhir yaitu dengan cara kesenian. Banyak dari mubalik-mubalik, dari dai-dai dari daerah Arab, dari Gujarat dan dari Persia ini menggunakan sarana kesenian untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman. Pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis kemudian mereka terjemahkan ke dalam bahasa masyarakat pada saat itu, baik berupa tembang, baik berupa tembung ataupun yang lain. Bahkan alat-alatnya pun banyak digunakan. Yang pada saat itu yang sedang terkenalnya itu alat musik gending ya, ini digunakan oleh para Wali Songo untuk menyampaikan pesan-pesan. Kemudian dari cerita-cerita, dari pedalangan, menceritakan tentang yang tadinya cerita yang bukan Islami, kemudian diganti dengan cerita-cerita yang Islami. Nah, ini beberapa metode kenapa Islam itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi tujuannya dari pembelajaran ini yang pertama mengetahui dan mampu menjelaskan sejarah awal teori masuknya Islam ke Indonesia, kemudian metode yang digunakan oleh para Wali Songo atau para dai-dai dalam menyebarkan Islam, dalam menyebarkan nilai-nilai ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat Indonesia. Padahal sebelum itu pertama yang menjadi catatan, Indonesia belum menjadi Indonesia, masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu. Ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Demak dan lain-lainnya. Tapi kemudian mereka mempunyai keyakinan agama tersendiri, tetapi mereka menerima apa yang dibawa oleh mubalik-mubalik itu. Yang mubalik-mubalik itu kemudian di Jawa itu terkenal dengan sebutan Wali Songo. Nah, ini sejarah awal kenapa Islam masuk ke Indonesia. Sebagai catatan yang terakhir, silakan nanti dikembangkan sendiri dengan membaca berbagai literatur, baik dari buku PABP ataupun buku sejarah Islam yang lain, kaitannya dengan sejarah umat Islam, peran umat Islam di negara Indonesia, mulai dari masa awal kemerdekaan, ketika merdeka, bahkan sampai sekarang ini. Dan catatan silahkan didiskusikan dengan teman-teman. Kemudian barangkali ada beberapa pertanyaan atau yang didiskusikan, silahkan dicatat, nanti kita bisa lanjutkan ketika bertemu muka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.